Well, hello there. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Chandra di Cumarita Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Purity Falls. Film ini sangat menarik karena tante satu komplek perumahan diolah raga satu persatu. Bukan tante biasa loh bro, semuanya udah kayak gitar Spanyol. Penasarin? Mari kita simak alur ceritanya. Miss Harris. Film diawali dengan satu keluarga yang sedang mengadakan pesta barbeque kecil-kecilan di depan rumah. Meski sederhana tapi mereka terlihat sangat bahagia. Seorang anak pertama bernama Jason mengajak ayahnya bernama Kyle untuk bermain lempar tangkap bola. Namun tiba-tiba Kyle kesakitan dan meninggoy. 1 tahun kemudian Jason pindah ke tempat baru meski dia tidak menyukainya. Mereka terpaksa pindah karena ibunya bernama Nicole ini mendapat pekerjaan baru. Di tempat itu Jason bertemu dengan seorang lelaki bernama Chad yang seumuran dengannya. Obrolan mereka tidak lama sebab tante memanggil Chad. You're lucky. I'm a senior. Oh, Chad, can you come inside and help me with something? Ketika sedang membereskan rumah, seorang tetangga datang berkunjung bernama Tante Courtney. Dia memberi beberapa makanan untuk menyambut kehadiran mereka. Tante Courtney ini seorang janda yang memiliki bisnis kosmetik dan penataan taman cukup sukses di daerah itu. Mendengar itu, Nicole menyarankan Jason membantunya sebab dia berpengalaman dalam hal menata kebun atau taman. Tante Courtney yang di awal sudah terlihat tertarik pada Jason pun menawarkan pekerjaan dengan gaji di atas UMR. Listen, no pressure. I mean, the pay's not bad and the job has its perks. Di malam harinya kita diperlihatkan Chad yang sedang menelpon dengan pacarnya. Dia mengatakan sudah memiliki cukup tabungan untuk pergi dari tempat itu dan membeli apartemen untuk mereka. Di saat itu Chad mendengar sesuatu dari luar. Dia mengecek sampai ke dekat kolam renang, namun tiba-tiba seseorang menghajarnya sampai dia terjatuh ke kolam renang dan meninggoy. Di pagi hari sebelum berangkat sekolah, Jason melihat acara televisi yang memberitakan kejadian Chad. Dia memberitahu Justin bahwa mereka pernah berbincang. Kemudian mereka bertiga berangkat ke sekolah bersama sebab Nicole bekerja menjadi guru pembimbing. Di hari pertama sekolah, Jason ditawari untuk masuk ke ekskul olahraga gulat oleh Daniel sekaligus teman pertama Jason. Awalnya Jason menolak, namun nampaknya dia tertarik pada seorang wanita bernama Clara. Menurut Daniel, Clara ini selalu hadir menonton ketika mereka latihan. Mendengar itu, Jason pun langsung bergabung dengan mereka. Dan benar saja, ketika sedang latih tanding, Clara sudah berada di lapangan. Jason yang sebelumnya pernah mengikuti gulat berhasil mengalahkan siswa terkuat di sekolah itu. Hal ini membuat Clara kagum dan dia mendekati Jason untuk berkenalan. Hey, I'm Claire. Jason. It's nice to finally watch someone that knows how to wrestle. Bagai gayung bersambut, Jason langsung mengajaknya makan bareng. Awalnya Clara menolak sebab akan nongkrong dengan temannya. Namun Jason mengatakan akan mentraktir mereka dan Clara pun menyetujuinya. Tapi setelah itu Jason malah bingung. Dia melihat isi dompet yang hanya ada kartu KTP sama BPJS saja. Meski begitu, dia tetap yakin. Ketika akan membersihkan tubuh, Jason melihat Daniel dimarahi seseorang yang terlihat benar-benar marah. Sepulang sekolah, Jason mendatangi rumah Tante Courtney untuk menerima tawaran bekerja sebagai penata taman. What can I do for you, Jason? Yeah, that's right. My friend Daniel says that he works for me and that you might be interested in hiring me to work for you. Jason diajak masuk dan minum beberapa gelas. Mereka berbincang cukup lama, di mana Courtney menceritakan almarhum suaminya. Sebuah alasan klasik ketika Courtney menjatuhkan air ke bajunya dan dia meminta Jason untuk membantunya. Melihat besarnya gunung membuat Jason panas dingin dan mereka pun berolahraga. Problem. Sangat meresahkan. Ini asbaknya. Dari situ Jason mendapat uang muka dan juga klien pertamanya. Dari uang itu juga Jason mentraktir Justin dan Nicole makan dengan memesan beberapa menu. Jason memberitahu Nicole bahwa dia telah menerima tawaran Tante Courtney. Mengetahui itu, Nicole bersyukur tapi dia meminta Jason untuk tidak memaksakan diri. Keesokannya Jason mendatangi rumah klien yang bernama Tante Karen. Dengan perlengkapan kebun lengkap, dia segera bekerja. Namun Tante Karen malah merayunya. Hal itu membuatnya kaget dan langsung pergi menemui Tante Courtney untuk meminta penjelasan. I need to leave. Weird happened?
Ternyata Jason tidak harus bekerja sebagai penata kebun, melainkan dia harus berolahraga dengan kliennya yang membutuhkan jasanya. Jason juga diperlihatkan beberapa foto lelaki yang bekerja untuk Tante Courtney. Mengetahui itu, tentu saja Jason menolak, melanjutkan pekerjaannya lalu pergi. That's not for me. I'm sorry. Sure. Yeah, absolutely. No way. I'm out. Bye. Di sekolah, Jason menemui Daniel yang terlihat sudah dihajar. Jason menanyakan pelakunya, tapi Daniel tidak menjawab. Lalu Jason membicarakan pekerjaan yang diberikan Tante Courtney, yang ternyata Daniel juga salah satu pekerjanya. Menurut Daniel, dia sangat menikmati semua itu, sebab tidak semua orang bisa seperti mereka. Sudah enak, dibayar mahal pula. You actually enjoy doing it? How many guys in here would kill to trade places with me? It's great if you don't overthink it. You just gotta be careful. Sementara itu di tempat lain, Nicole memanggil Amber dan menanyakan sekaligus berbelasungkawa atas meninggoinya Chad. Amber ini pacarnya Chad dan dia merasa bahwa kejadian Chad bukan kebetulan, melainkan Chad sengaja dibuat meninggoy. Chad mengikuti pekerjaan itu dan sebenarnya Amber mengetahui semua yang dikerjakan Chad, namun dia tidak mau mengatakan pada Nicole. Doesn't matter now. You need to tell me what Chad was doing. He was going to stop. Get back to class now, so. Malam harinya ketika Jason pulang, di rumah sudah terdapat Tante Courtney yang diundang Nicole untuk minum. Jason akan segera ke rumah Daniel dan meminjam mobil Nicole. Mendengar itu kesempatan bagi Tante Courtney. Dia memberikan mobil bekas mendiang suaminya pada Jason. Di balik kebaikannya itu pasti ada sesuatu yang dia inginkan, dan benar saja di pagi harinya ketika Jason ke rumah Tante Courtney untuk mengambil kunci mobil, dia menceritakan kesulitan yang pernah dialaminya. Kesulitan ekonomi juga sedang Jason alami, maka dari itu dia memutuskan untuk kembali bekerja agar bisa membantu keluarganya dan meminta Tante Courtney merahasiakan semuanya. Maybe you and I can help each other. Are you sure? Yeah. Yes. I want to help support my family. I don't want Mom or Justine knowing about this. Malam harinya Jason mendatangi rumah klien bernama Tante Harris. Dia yang awalnya malu-malu kini mulai terbiasa dengan setiap pekerjaannya itu. Seminggu telah berlalu, Jason telah mendapatkan banyak penghasilan dari hasil olahraga dengan klien satu komplek. Sampai Jason bisa memberikan hadiah ulang tahun pada Nicole, ibunya, berupa kalung. Tapi sayangnya kegiatan belajar dan ujiannya mendapat hasil mengecewakan, apalagi kini Clara menjauhinya sebab dia telah mengetahui pekerjaan Jason. I was thinking that maybe... I'm not going with you. Wait, why? Clara, wait. Tidak selang lama Jason mendapat klien. Dia dipanggil kembali oleh Tante Karen. Belum juga olahraga, suami Karen malah datang. Jason segera bersembunyi di dalam lemari. Saat itu dia mulai mengetahui betapa besarnya resiko yang akan dia terima. Namun beruntung Jason berhasil keluar dengan aman. Tapi dia malah menjatuhkan ikat pinggang di kamar Tante Karen. Sepulangnya Jason telah ditunggu oleh Nicole yang khawatir sebab beberapa minggu ini Jason selalu pulang larut malam, bahkan hasil ujian Jason yang mengecewakan. Di sini Jason hanya bisa meminta maaf tanpa memberitahu apapun. Sorry. I'm sorry about the exam. Like, sorry for being... I'm sorry for everything. Setelah kejadian semalam, Jason menemui Tante Courtney dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Jason juga membicarakan hal itu pada Daniel. Dia menyarankan untuk tidak berhenti dan lebih baik istirahat lalu kembali lagi. Namun Jason tetap pada pilihannya. Kemudian Daniel memintanya untuk berhati-hati. Tidak selang lama ketika Jason mandi, seseorang mematikan lampu ruangan. Jason mencoba menyalakan lampu kembali, tapi tiba-tiba di situ sudah terdapat seorang lelaki bernama Benjamin. Dia mengaku teman dari Tante Courtney, dan kedatangannya ini untuk memaksa Jason kembali bekerja, hingga akhirnya dia memutuskan kembali. What will you do? Maybe you're smarter than you look. I'd hate to have to pay your little sister a visit, backing out again. Singkat cerita, Nicole menghadiri pesta yang diadakan oleh Tante Courtney. Di situ dia melihat Daniel menjadi seorang pelayan. Pesta itu juga dihadiri oleh banyak orang penting. Semua orang memberikan selamat atas segala pencapaian yang diraih oleh Tante Courtney. Saat itu terdengar gelas terjatuh yang dilakukan oleh Tante Karen. Tante Courtney langsung menghampiri dan mengajaknya keluar. Secara lembut Tante Karen diusir atas kejadian yang menimpa Jason.
Tapi di sini Tante Karen malah meminta sejumlah uang yang cukup banyak sebab Jason telah melakukan kesalahan ketika kabur. Suami Tante Karen menemukan ikat pinggang milik Jason dan langsung menceraikannya. Sebagai ganti rugi, Karen meminta uang pada Tante Courtney. Sementara itu, saat Nicole mencari kamar mandi, dia malah melihat Daniel telah beres olahraga dengan Tante Harris. Was looking for the restroom. Yeah, it's right down there. Thank you. Setelah itu Danny langsung menemui Jason. Dia memberitahu kejadian tadi dan Jason menanyakan orang bernama Benjamin. Menurut Daniel, Benjamin ini seorang psikopat yang bekerja sama dengan Tante Courtney. Bahkan sebenarnya Daniel juga pernah dihajar oleh Benjamin. Di malam harinya Benjamin mendatangi Tante Karen. Dia diminta untuk memberikan uang yang diinginkannya. Namun ternyata Benjamin malah membuat Tante Karen meninggoy. Tapi sebelumnya Tante Karen berhasil melukainya ke arah perutnya. Benjamin kembali ke rumah Tante Courtney memintanya bantuan, akan tetapi dia diacuhkan karena Benjamin telah melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan. Di sini terungkap bahwa Benjamin lah pelaku dari kejadian Chad dan kini dia juga meninggoy. Jason kembali dimarahi Nicole karena pulang larut malam. Dia juga diminta untuk menjauhi Daniel. Pertengkaran mereka kini terjadi. Jason yang kesal pergi menuju rumahnya yang dulu. Dia melihat bola kenangan bersama Kyle dan saat itu juga Jason teringat akan Chad yang ada di daftar foto pekerja Tante Courtney. Kini dia menyadari sesuatu dan di pagi harinya Justin yang khawatir sebab dia telah mengetahui semuanya menanyakan keadaan Jason. Justin diminta Jason untuk hati-hati jika sedang sendiri. Kemudian Jason menghampiri Daniel. Dia menanyakan tentang Chad yang mungkin dibuat meninggoy oleh Benjamin. Lalu Jason berencana melaporkan Tante Courtney dengan bukti kumpulan foto waktu itu. Awalnya Daniel berniat membantu, namun Jason mencoba mengakhiri semuanya sendiri. Dengan ini Jason akan menggantikan Daniel membantu klien spesial di rumah Courtney. I'll do it, but I'm coming over instead. Tell her, make up an excuse for why you can't make it tonight. Sore harinya Jason mendatangi rumah Tante Courtney dan di malam hari tamu spesial itu datang yang ternyata itu wali kota. Jason akan beradu tongkat dengannya, namun sebelum itu Jason pergi mencari buku kumpulan foto. Aksinya ini diketahui wali kota. Jason langsung menghajarnya, tapi ketika akan keluar Tante Courtney menghalanginya. Jason diarahkan ke garasi lalu dia diborgol. What are you gonna do with me? Know you here? No, of course not. Sementara itu Nicole melihat sebuah berita tentang meninggoynya Benjamin dan Tante Karen. Dia yang tahu keberadaan Jason sangat mengkhawatirkannya. Kemudian Nicole memutuskan untuk mengecek keadaan di rumah Tante Courtney. Di sini Justin melihat Tante Courtney membawa sesuatu. Dia mencoba menghubungi Nicole tapi handphonenya tidak dibawa. Nicole menemukan Jason di garasi, tapi ketika akan melepaskannya, Tante Courtney datang. Saat bersembunyi, Nicole malah menjatuhkan sapu yang membuat keberadaannya diketahui Tante Courtney. Terjadi sedikit perkelahian dan Nicole mampu menumbangkannya. Segera Nicole melepaskan Jason, lalu ketika akan pergi, Tante Courtney bangun kembali. Kemudian Justin pun menyelamatkan mereka. Justin, come here. 6 bulan kemudian mereka kembali ke rumah yang dulu. Mereka mengadakan pesta kelulusan sekolah di sana. Atas kejadian itu Nicole berterima kasih pada Jason yang telah mengajarkannya sesuatu. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Selamat malam dan selamat beristirahat. I love you guys.